Ya, terus berarti apa ya? Ya kenapa bisa terpikir untuk home service dan hire orang ya untuk memperbesar Basil and Delight? Karena aku ngeliat dulu kan pas lagi zaman pandemi, pandemi itu kan orang susah ya. Iya, untuk keluar-keluar. Dan kita nggak boleh buka gitu. Iya. Karena itu pas banget bisnis aku baru mulai. Gimana nih gue balik modal kursus yang kemarin? Iya. Pikir gitu. 10 juta cuy. Itu pada saat. Itu kayak Selamat datang di Youthpreneur Hub, pusat inspirasi bisnis mahasiswa. Masih bersama saya, Elita, sebagai host kalian. Hari ini saya kedatangan Kak Happy Simamora, seorang pengusaha dan pendiri Dazzle and Delight. Pertama kali saya menggunakan jasanya Dazzle and Delight itu adalah untuk nail art home service. Tapi untuk Dazzle and Delight sendiri mungkin saya akan mempersilahkan Kak Happy untuk memperkenalkan. Silakan Kak. Ya, jadi untuk Dazzle and Delight sendiri itu awalnya berdiri dari tahun 2020. Sebenarnya namanya awalnya dulu tuh hanya Happy Nail. Okay. Jadi pakai nama aku sendiri. Yeah. Jadi dulu kan aku baru belajarnya baru nail art aja. Jadi kita memang dulu fokusnya di nail art dulu gitu. Nah, barulah aku rebranding itu setelah 2 tahun jalan. Di tahun 2023 sebenarnya gitu. Jadi baru rebranding dari Happy Nail menjadi Dazzle and Delight karena ingin memperluas nih service kita mau dari nail art mau apa lagi sih gitu loh. Nah, jadi aku nambah sekarang ada eyelash extension, ada waxing sekarang gitu. Okay. Dan pengennya sih nambah lagi sih nanti ke depannya karena aku pengen kita jadi kayak one stop solution buat orang-orang nih yang suka kecantikan gitu rencananya. I see. Seperti itu. Oke, ini aku agak sedikit sebelum aku nanya-nanya lebih dalam lagi, mungkin aku agak mau cerita sedikit. Boleh. Jadi sebenarnya kalau nail service itu yang di kampus-kampus ada nih beberapa mahasiswa kami yang juga melakukan service tersebut gitu. Cuman sepertinya belum ada arah untuk mengembangkan bisnis mereka seperti kayak Kak Happy. Saya kayak merasa melihat tuh Kak Happy tuh keren banget gitu, bisa memulai tapi memulai dari nail service dan mau kemana-mana gitu. Nah, setahu dulu Kak Happy pernah kerja kan ya sebelum membangun bisnis sendiri gitu. Terus apa yang mendorong Kak Happy untuk akhirnya memulai Dazzle and Delight? Dorongannya sih itu tentunya cuan ya. Of course. Balik lagi money. Cuman ya kalau aku dulu sebenarnya di korporat ya. Itu di korporat yang gede juga gitu. Tuh aku ngerasa tuh buat wanita itu buat climb the ladder buat posisi itu tuh kayak agak terbatas. Apalagi aku tuh tipe aku juga ngejar karir satu, ngejar uang juga. Tapi tuh tipe yang mau punya family juga, yang prioritasnya family juga. Nah, menurut aku tuh susah. Aku ngeliat kayak banyak sekali cewek yang di korporat itu yang posisinya tinggi tapi mengorbankan keluarganya. Di mana itu aku kayak ngerasa kayaknya nggak bisa deh. Kalau kita bekerja untuk orang lain, itu harus ada yang kita korbankan gitu. Sementara kalau kita kerja buat diri sendiri tuh, ya kita yang ngatur gitu loh. Karena kan ibaratnya ya kita lah yang ngatur diri kita, jadwal kita gitu kan. Oh, hari ini aku mau prioritasin ngantar anakku sekolah atau apa gitu kan. Terus jam sekian aku lanjut ke pekerjaanku, itu kan kita ngatur. Cuma kalau korporat itu kan nggak bisa ya kan gitu ya kan. Ya nggak sih? Nah betul, itu sih, jadi dorong utamanya itu. Jadi aku pengen punya style sih yang namanya life balance or life balance itu kayak agak mustahil sih jujurnya. Cuman pengen coba gitu. Okay. Gimana sih biar hidup aku balance gitu. Karena aku tuh udah ngerasa kerja buat korporat tuh aduh, kadang lebaran juga masuk Kak, nggak ada liburnya, Sabtu Minggu tuh nggak ada libur, gitu-gitu kadang-kadang. Apa ya, cuti aja susah, cuti pun kita punya, tapi bahkan buat cuti aja tuh ditanya, buat apa, kemana, kan itu hak kita padahal. Nah kayak gitu-gitu lah maksud aku, itulah dorongan utama aku buat usaha. I see. Pernah nggak pas lagi cuti terus ditelepon? Itu udah biasa banget. Itu udah biasa, jadi kalau cuti tuh harus pegang HP kantor juga, itu harus standby juga, itu kayak gitu-gitu sih Kak. Iya sih, memang itu salah satu downside dari bekerja di korporat kali ya. Akhirnya mendorong untuk jadi pengusaha. Oke. Terus kenapa mulainya nail art?
Karena suka. Oke. Jadi dulu tuh aku pengguna kan. Terus kuku aku tuh dulu memang tipenya yang tipis. Dan aku tuh udah coba ke berbagai nail shop gitu ya. Mereka tuh banyak, terus aku tuh suka kuku panjang tapi tipis, tapi sukanya panjang. Nah solusinya tuh apa? Nail extension gitu. Nah tapi aku banyak ditolak di tempat nail shop. Kayak, kak kuku kakak terlalu tipis, aku takut nggak berani gitu loh. Nah jadi karena sering ditolak, aku kayak ya udahlah pasang sendiri bisa kali gitu loh. Terus tapi belajar sendiri? Nah pertama otodidak dulu, nonton YouTube. Ya namanya juga dulu cuma coba-coba ya. Terus YouTube, kok asik ya gitu kan. Nah terus aku ngeliat lah di IG ads gitu loh. Boleh sebut IG ads gitu? Ya boleh. Terus muncul kayak kursus gitu loh. Kursus kok lumayan mahal sih gitu. Cuman gue kayak nabung loh kak, sebulan sisihin gitu. Boleh sebut harga juga gak sih? Iya, boleh aja sih. boleh. Dulu kursusnya itu, dia emang lumayan terkenal sih, itu lumayan gede. Bahkan udah sampai kasih kayak ke berbagai kota-kota gede di Indonesia. Itu aku ikut kursus 10 juta dulu. Iya, karena aku emang ngambilnya langsung yang advance. Di atas itu ada lagi lebih mahal. Yang profesional tuh ada lagi. Jadi aku ngambil advance doang. Itu udah termasuk nail extension yang tadi. Nah, di situ aku belajar, gimana sih cara ngeprotek kuku yang rapuh gitu, terus biar bisa panjang secara natural. Sebenarnya buat diri sendiri tadi gitu, dari mulai diri sendiri, terus kayak sering pakai, terus teman-teman pengen coba dong, aku juga mau kayak kamu gitu, terus aku pakein ke mereka. Nah mereka lah yang centusin kayak bisa deh ini lu duitin gitu. Gitu. Terus mereka, iya ya, emang lu mau bayar gitu buat hal seperti ini? Mau kata gitu. Lu udah bisa kok gitu kata dia. Jadi awalnya tuh ya kayak gitu kak gitu. Aku pakein ke orang, terus orangnya kayak udah duitin aja, terus cobalah bikin IG si Happy Nail ini. Dulu nggak ngerti pasang iklan kan, nggak ngerti dong digital marketing. Cuma posting aja yang aku udah buat. Ada yang nanya gitu, dia nanya, ini berapa harganya? Ini yang organik gitu ya, maksudnya yang nggak pakai iklan? Enggak. Nggak pakai iklan. Iya, yang penting rajin posting kan. Katanya kalau dulu IG gitu nggak sih? Tiap hari katanya harus posting gitu. Terus ya udah, benar ada rewardnya tuh. Dia ada yang ngechat gitu kan. Aku kasih harga dulu pertama kali berapa ya? Nail extension kayak 50.000 doang. Iya. 50.000 doang. Aku udah senang banget. Itu ongkos aku cuma berapa ya? 20.000 dibayar sama dia. Padahal aku gojek ke rumah dia kayak berapa ya? Hampir 40. Pulang pergi kan. Cuman nggak apa-apa kan, pengalaman ya. Iya, betul. Terus aku minta tolong sama dia kan, nanti kalau suka tolong post IG story ya. Dari situ. Isi. Mulai dapet temennya dia, terus belajar gimana sih cara masarin gitu. Dulu sih masih bayar third party sih, karena aku nggak ngerti. Cuma sekarang mulai belajar. Iya. Gitu. Ini berarti investasi ke diri sendiri dulu. Investasi ke diri sendiri dulu, baru. Terus akhirnya itu melihat menjadi potensi untuk diduitin gitu ya. Benar. Karena memang kalau di kelas juga kami ngajarinnya gitu sih. Kita bisa mulai dari apa yang kita punya dulu. Tapi ya untuk investasi itu mungkin next step-nya. Tapi memang kalau sudah punya keinginan untuk investasi ya, baik itu melalui kuliah, melalui aku suka ngedorong mahasiswa untuk ikut lomba gitu kan. Itu juga pengalaman kan. Bener ya, emang keren banget nih Kak Happy. Terus kalau aku boleh tanya lagi nih Kak, apa yang dipelajari dari memulai Dazzle Any Light? Yang dipelajarin itu sorry Kak, aku potong dulu. Kak Happy tuh background-nya bukan bisnis kan ya? Bukan. Aku desain. Jadi emang sebenarnya nyambung juga sih ya di dunia ini kan. Soalnya karena art ya. Iya. Aku kan suka gambar memang dari kecil gitu. Malah dulu impiannya pengen jadi ilustrator gitu. Iya. Masih gambar-gambar? Masih. Okay. Nah, cuman sekarang lebih banyak gambar di kuku orang. Dulu di kertas, di kanvas ya kan. Sekarang di kuku orang. Lebih susah rata-rata. Gitu ya? Medianya kecil, betul. Nah itu sih paling belajar itu. Terus sekarang lagi banyak belajar di 3D gitu. 3D-nya. Terus, tapi waktu memulai itu kan kalau tidak punya pengalaman, bukan pengalaman ya, maksudnya tidak punya pemahaman bisnisnya gitu. Gimana gitu? Gimana gitu? Sebenarnya apa ya? Papa itu kan sebenarnya dia juga dulu background-nya itu dari orang kantoran, terus berhenti
usaha juga. Usaha juga gitu, jadi menginspirasi sih. Oke, berarti turunan ya, kurang lebih. Dan sebenarnya kan dari kecil tuh aku orangnya entah kenapa kayak gila duit gitu. dari waktu aku SD aja ya, itu aku suka bikin komik kan, bikin komik di buku tulis. Buku tulis sekolah aku bikin buku tulis, terus aku jual ke teman-teman buat baca, bayar 500 perak. Disewain? Iya, disewain. Oh, kayak perpus gitu ya? Tapi itu komik aku sendiri. Keren banget pada ngantri, Kak. Itu kayaknya berarti sebenarnya Kak Happy tuh udah punya apa ya, istilahnya tuh kayak pengusaha dilahirkan atau dididik. Ini yang dilahirkan nih kayaknya nih. Ini contoh-contoh yang dilahirkan, kemudian dididik sampai akhirnya jadi pengusaha. Gak tahu juga sih. Mungkin lewat sekitaran juga sih kan inspirasi. Oke, banyak pengusaha. Karena kan aku kan dulu juga background aku dikit ya. Jadi dulu pernah kerja di salah satu bank paling gede lah di. Nah, terus aku tuh dulu memang pegang account orang-orang yang pengusaha. Iya, middle up lah. Iya. Aku sering ketemu tuh orang berduit itu dari apa sih? Rata-rata pengusaha. Nggak ada yang ngepet ya? Bercanda. Aku yang jagain. Nggak jadi tuh, pengusaha ya. Jadi usaha apa sih gitu loh. Itu suka ngobrol-ngobrol kayak gini. Nah, kan sebenarnya udah tua dan tuh kadang-kadang suka nggak ada teman ngobrol. Oh ya. Nah, mereka tuh seneng ngobrol sama aku karena kayak berasa ngomong sama anaknya kali ya. Iya. Saya cerita saya tuh dulu gini-gini cerita masa dari bener-bener dari nol tadinya cuma petani bapaknya. Kan bisa jadi punya gedung gitu di FCBD. Wah, itu aku kayak menginspirasi banget sih. Jadi ketemu orang kayak gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang yang membuat diri aku ya orang-orang di sekitar aku sih, aku percaya. Iya. Gitu. Setuju. Jadi ya belajar banyak juga ya dari orang nasabah-nasabah ini. Iya, benar. Harus gitu. Terus ini aku agak meleset sedikit lagi nih. Kalau misalkan dari segi investasi, kira-kira udah balik modal belum sih Kak dari investasi awalnya di Andy ini? Udah ya? Karena udah cuan. Bukan balik modal lagi, udah cuan. Iya, bagus lah, syukurlah. Karena udah hampir dari 2020 mau 4 tahun. Mau 4 tahun, oke. Wow. Udah 4 tahun. Udah 4 tahun? Bulan apa sih? Bulan Februari. Oke. Nah, gimana caranya misalkan kalau menginspirasikan kan Youthpreneur Hub ini untuk menginspirasi bisnis mahasiswa nih. Ada apa ya yang bisa di-share sama Kak Happy terkait dengan pengalaman membangun DNB? Oh, pastinya jangan nyerah gitu, karena pasti ada up and down-nya ya. Jadi memang awal-awal memang investasi itu gimana ya, lumayan. Pertama investasi ke diri sendiri, dari skill kan, soalnya skill tuh lumayan gede. Terus alat itu ternyata banyak bilangnya. Mungkin apalagi nail art ya? Iya, nail art tuh banyak banget Kak. Gak ada habisnya gitu. Nail polish-nya juga banyak banget gitu kan. Terus ada aja price increase. Price increase tuh kayak price increase. Iya, kan ada aja kenaikan. Ya misalnya tahun lalu segini, kita biasa beli bahan apa, sekarang udah segini. Tapi setelah kita mau nanyakin harga gak enak sama customer. Gitu kan, gimana sih caranya gitu-gitu. Paling aku mainnya di harga aja sih, harga agak diskon lah, promo. Oke. Tapi banyak ya sekarang customer base-nya? Lumayan. Aku nggak mau bilang banyak ya kan, sombong banget gitu. Lumayan. Yang aku suka dari Dazzle and Delight itu sebenarnya home service-nya sih. Apa yang membuat Kak Happy kepikiran ya? Untuk home service pertama, kedua itu sampai kepikiran untuk hire orang mengerjakan home service di. Udah berapa Jakarta nih sekarang? Udah berapa daerah di Jakarta? Kan berarti Jakarta Selatan pusatnya. Terus Tangsel ya udah masuk ya? Tangsel, Bintaro, BSD, Alam Sutra itu. Terus Jakbar juga? Iya, Jakbar, Jakpus. Nah, aku sebenarnya tadi Jakut ada kan, Jakut sama Jaktim kan. Jaktim. Cuma sekarang lagi nyari sih. Oke. Kalau ada yang mau? Apply. Oke.
Ya, terus berarti apa ya? Ya kenapa bisa terpikir untuk home service dan hire orang ya untuk memperbesar Dazzle and Delight? Karena aku ngeliat dulu kan pas lagi zaman pandemi, ingat dulu pandemi, itu kan orang susah ya. Iya, untuk keluar-keluar. Dan kita nggak boleh buka gitu. Sementara itu pas banget di Sinsak baru mulai. Gimana nih gue balik modal kursus yang kemarin? Iya. Pikirnya begitu. 10 juta cuy. Itu baru satu. Itu kan kayak, aduh gimana ya gitu, ya udah pikir rasanya tuh home service ya, kita bilang kita datang ke rumah orang. Nah terus dulu tuh masih aku kan masih kerja ya, jadi paling aku cuma bisa Sabtu Minggu. Nah mulai rame itu jalan 6 bulan mulai rame. Oke. Iya, jadi tapi itu konsisten ya, tiap minggu pasti ada. Pasti ada. Oke. Malah aku tolak orang kadang-kadang, karena kan aku kerja waktunya Senin Jumat. Iya, aku carinya paling hari libur. Kebetulan bisnis kayak gini itu libur rame. Iya. Kebetulan jadi pas gitu kan. Ya udah 6 bulan kok agak sulit gitu loh ngejalanin sendiri. Jadinya itu yang ngasih tahu sih pasangan aku emang kayak udah kamu hire orang aja, emang aku bisa ya gaji mereka gitu dong. Itu pasti concern pertama sih. Karena aku waktu mulai juga kayak gitu. Emang gue bisa ya kasih makan orang gitu. Takut kan. Apa-apa lah kalau nggak bisa kan nanti kamu bisa kasih dari gaji kamu katanya gitu kan. Ya udahlah coba gitu. Satu orang dulu Jakarta Utara kita. Ini Jakarta Utara, jadi dia belum ada pengalaman sama sekali, ibu rumah tangga. Terus aku ajarin lah dari nol gitu. Itu lumayan trainingnya kayak hampir sebulan. Baru aku lepas, dia pegang orang, ya tentu aja banyak komplainan biasa. Awal komplain, terus lama-lama makin bagus, nambah lah. Customer, ini lagi, staff lagi, coba. Itu pas iklannya ya di iklan gratis-gratisan aja kan, tahu kan? Di website gratis-gratisan aja. Terus ya udah orang pada datang lagi, ini tapi udah ada pengalaman yang ini. Oke. Jadi bisa langsung kerja. Nah itu lah di situ aku kayak udah bisa lepas Kak. Pas punya 2 aja di Jakarta Utara, aku udah bisa lepas. Aku udah nggak pegang. Jadi aku fokus belajar digital marketing, gitu-gitu. Fokus ngembangin bisnisnya. Terus mikir apa lagi ya yang customer mau, itu aku belajar IELTS, terus nambahin lagi kursus lagi yang kan tadi baru advance, aku kursus profesionalnya nih, belajar wedding nail kayak gimana, ya itu jadi investasi lagi ke dia. Iya, betul. Setelah dapat duit dari situ, balikin lagi ke investasi lagi, jadi tambahin lagi, jadi aku ngerasa kayak sebenarnya bisa aja aku diemin kan, jadi cuan buat aku, cuma aku nggak mau itu diem di situ, nggak mau idle gitu, pengennya itu terus muter di situ dulu gitu. Namanya juga usaha, bahkan orang aja tuh banyak yang rugi. Tapi aku kan nggak rugi, aku ibaratnya masih muter, walaupun belum cuan ya di situ. Tapi diputerin aja gitu. Yang penting sekarang udah cuan kan? Udah. Oke. Sorry. Terus tadi aku sempat kepikiran gini waktu Kak Happy ngomong apa yang customer mau gitu. Nah itu gimana cara Kak Happy istilahnya kayak apakah ngobrol dengan customer untuk mengetahui apa yang mereka mau atau misalkan kayak inisiatif sendiri? Itu pasti si staffnya suka ngobrol kan. Kakak juga pasti ngalamin. Iya. Orang treatment 2 jam masa nggak ngobrol gitu. Nah gitu-gitu. Kamu nggak ada ya Kak treatment ini? Pasti dia nanya. Jadi kayak pengen sekalian gitu. Betul. Nah terus mereka ngomong ke aku, Bu si ini pengen ini loh IELTS gitu. Banyak loh Bu yang nanyain IELTS. Tapi aku tuh dulu takut, kan mata orang ya. Iya. Kalau kuku tuh paling berdarah, ya udah besok juga sembuh Kak. Enggak apa-apa kan. Cuma kalau mata tuh berdarah, iya kan? Lebih kayak takut gitu loh. Aku dulu takut, jujur aja takut. Belajar IELTS itu takut. Cuma kayak, wah orang-orang aja bisa gitu loh. Orang-orang yang bahkan mungkin tingkat pendidikannya lebih rendah dari gue aja bisa gitu. Bisa mastering itu, masa kamu nggak bisa sih gitu loh. Yaudah, akhirnya aku challenge diri aku belajar IELTS extension. Ternyata cepet banget belajar, 3 hari udah bisa. Oh ya? Iya. Kursus juga kan? Kursus. Gurunya apa bingung? Kamu benar nggak pernah belajar? Belum pernah, cuma mungkin terbiasa tangan bekerja ya. Jadi beda tangannya. Dengan orang yang dari nol gitu. Kata dia seperti itu ya. Kayaknya mungkin beda ya tangan kamu sama orang yang dari nol gitu sama sekali. Kalau aku terbiasanya masak nih, bisa nggak? Mungkin bisa. Kan tangan tuh begitu ya? Kekuatan tangan juga sih Kak. Kelihayan aja. Ya aku kalau cerita ke kelas gitu ya, aku bilang kayak
kalau kita cuman kerja diri sendiri gitu tanpa mengembangkan apa ya istilahnya, mengembangkan usaha, nggak berani untuk hire orang, nggak berani untuk invest lebih gitu, itu bisnisnya nggak akan kemana-mana sih. Kak Happy boleh share sedikit nggak, misal kayak apa ya, momen-momen yang membuat Kak Happy akhirnya memutuskan untuk oke, gue mau belajar, gue nggak takut lagi. Ada momen tertentu nggak yang kira-kira bisa di share? Ada sih, salah satunya itu ya kalau aku nggak memberanikan diri itu ya aku berarti nggak bisa, kan soalnya aku masih sambil kerja ya kayak kan. Jadi setelah aku merasa cukupnya dari karyawan, aku bisa keluar gitu. Ya itu kalau aku nggak coba punya karyawan, aku nggak bisa keluar dari kerjaan aku. Masih aja tuh di comfort zone, jadi budak korporat. Iya kan? Aku nggak bakal jadi diriku yang sekarang gitu. Ya belum hebat sih, cuma maksud aku at least better me lah dari tahun lalu. Gitu. Aku gitu sih. Jadi Jadi harus punya kayak pemikiran aku pengen lebih baik gitu daripada yang sekarang, aku pengen lebih berkembang lagi. Jadi selain kita mengembangkan diri sendiri, kita mengembangkan bisnis, kita mengembangkan orang lain juga ya. Benar. Meningkatkan ekonomi Indonesia juga loh. Keren banget deh. Aku masih amazed banget sebenarnya sama Kak Happy ini, mulai dari nail art, terus akhirnya kepikiran untuk ngajarin orang mereka bisa ke beberapa daerah gitu ya, nggak cuma di Jakarta Selatan doang. Terus masih akhirnya sekarang ke eyelash juga ada staff yang ngerjain ya? Ada. Itu aku juga aku ajarin. Iya. Terus sampai buka kelas eyelash. Kedepannya apa nih Kak? Nah kedepannya sih rencananya mau gedein kan, mau gedein si Dazzle and Delight ini. Mungkin kita bakal tambah servis. Mungkin sekarang kayak kakak tahu nggak ada brow, ya kan? Gitu. Sekarang cewek-cewek banyak dong. Pengennya bangun cantik gitu. Nah aku pengen apa jadi itu. Soalnya itu kan sebenarnya tato ya. Itu sedih juga gambar. Betul. Itu aku tertarik banget. Karena cuman aku lagi cari nih gurunya. Sedang memilah-milah gitu. Aku lagi kepoin. Terus ya mungkin aku bakal coba fokus di kursusnya sekarang. Gitu, karena aku kayak ngerasain dunia baru nih, ngasih orang kursus ternyata fun loh gitu. Betul. Kayak kemarin tuh kalau boleh sharing ya, kemarin tuh aku ada kasih kursus sama salon di BSD. Jadi aku ngerasain tuh ngajarin grup ternyata nggak semenyeramkan yang aku pikir gitu. Aku tadinya kayak agak demam panggung gitu loh. Kalau grup gimana ya gitu kan. Ini maksudnya Kak Happy yang ngajarin di salonnya? Aku ngajarin di salonnya untuk karyawan mereka. I see. Gitu. Jadi karyawannya itu sudah ada basic, cuman kayak belajar di salon-salon kampung gitu loh. Jadi kayak standarnya apa, nggak ada gitu. Jadi makanya si ibu ini sebagai customer, jadi dia customer kita juga dulu. Kayak Luta gitu. Dia pengen salonnya dia itu karyawannya standarnya dengan standar Dazzle and Delight sama. Gitu. Jadi ya aku coba ngajarin gimana sharing sesuai dengan pengalaman aku gitu. Ini untuk yang nail art ya? Sama eyelash. Soalnya mereka waxing udah bisa. Tadi sih mereka minta waxing, cuman aku bilang coba dong kamu praktekin waxingnya. Udah bisa kok. Jadi aku nggak cari-cari cuan amat gitu loh. Kan bisa aja ya kalau aku ya udah nggak apa sekalian gitu kan. Cuma aku kan kasihan ya, aku sama pengusaha ngerasain gitu loh. Nggak usah Bu, pengeluaran kayak gitu-gitu nggak usah aku gitu-gitu loh. Nah terus dia malah kayak ini sebenarnya bukan cuma ngasih kursus doang loh, kayak konsultan juga kata dia gitu. Masa sih Bu? Iya coba deh buka jasa konsultan kata dia. Soalnya aku tuh pernah pakai jasa konsultan katanya. Aku bayar 3 juta tau nggak? Cuma dikasih modul yang ternyata pas aku cek di Google tuh ada. Biasanya ngambilnya mungkin dari Google kali ya. Serius? Nah, jadi aku sekarang lagi nyari-nyari nih gimana sih mau menjadi itu gitu. Tapi nggak takut ini ya, kalau ngajarin kayak gitu nggak takut ilmunya diambil atau customernya keambil gitu? Nggak takut sih Kak, soalnya namanya, aku juga soalnya sering ngajarin orang kan yang mau buka usaha sendiri. Karena nggak semua orang itu memiliki kepribadian yang gimana ya, mungkin lagi usahanya lagi down, tapi bisa bangkit lagi tuh nggak semua orang sih. Iya betul. Jadi kalau emang dia memang PT di situ, emang cuannya emang apa sih?
gimana ya? Passion? Iya, passionnya di situ pasti bakal naik sih. Terus nggak bakal nyaingin aku karena kita punya market masing-masing. Aku percaya gitu sih. Isi. Malah kalau bisa bantu mereka yang kayak gitu ya, aku malah senang gitu. Iya. Keren banget. Iya. Udah aku jadi terinspirasi nih gitu. Ayo mau. Kalau ke beauty aku mungkin belum. Aku masih tertarik beauty ya. Sebenarnya sih udah cantik ya loh. Salah. Tapi iya. Tapi untuk menjadi konsultan itu iya sih kan? seru banget. Gitu. Seru loh ternyata. Kalau aku cuma sharing pengalaman aja, cuman dia merasa itu aku memberikan konsultasi. Karena aku baru sadar, oh pengalaman itu penting ya ternyata ya gitu. Jadi experience kayak gini tuh bagi mereka kayak malah memberikan mereka konsultasi gitu. Aku nggak sadar selama ini. Yeah. Aku ngerasa aku cuma lagi ngobrol aja nih gitu. Aku nggak pengen kamu ngerasain yang aku rasa gitu. Jangan sampai struggle yang aku rasa tuh jangan sampai kamu rasain juga gitu. Gitu sih. Itu makanya salah satu alasan kenapa Youthpreneur Hub ini dibuat, kita mau sharing baik dari dosen maupun dari pengusahanya langsung. Bagus banget sih itu. Tinggal audiensnya aja. Oke, mungkin sementara itu dulu Kak. Ini seru banget sih sebenarnya kalau kita ngobrol gali lebih dalam lagi. Pasti masih panjang nih, bisa nggak selesai-selesai. Tapi untuk sementara itu dulu. Thank you banget Kak Happy. Ada yang mau disampaikan lagi kah untuk teman-teman mahasiswa atau audiens? Mungkin jangan takut mencoba ya. Explore terus, investasi ke diri sendiri penting nomor 1. Baru investasi ke yang lain-lain. Oke. Ya, itu jangan menyerah. Oke. Satu lagi Kak, kalau mau follow IG-nya Dazzle and Delight? Iya, boleh di dazzleanddelight_JKT. Ya, itu N-nya pakai huruf huruf N. Pakai huruf N. Oke, kalau gitu kita say goodbye dulu aja sama audience. Thank you ya Kak. Thank you.